Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Sebelumnya, beribu hormat saya sampaikan kepada Ibu Lili Sularmi selaku dosen pengantar aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang Communicationware dan Microsoft Windows yang disusun oleh teman-teman saya, Michael Suryawijaya, saya sendiri, terus Muhammad Alam Firdaus, Viola Citra, Septi Dewi, serta Mustika Rantogulo. Di sini kita akan membahas beberapa materi berupa pengertian kabel jaringan, jenis-jenis kabel jaringan, fungsi serta kelebihan dan kekurangannya, juga membahas tentang sejarah wireless, perangkat jaringan nirkabel, dan kelebihan dan kekurangannya juga. Terus juga ada Microsoft Windows, mengenai pengertiannya, manfaat dari Microsoft Windows itu sendiri, serta sejarah perkembangan Microsoft Windows. Seperti yang kita tahu, media transmisi komunikasi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Jenis media transmisi ada dua, yaitu guide dan unguided. Guide transmission media atau media transmisi terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Sementara unguided transmission media atau media transmisi tidak berpandu merupakan jaringan yang tidak menggunakan sistem gelombang. Jenis-jenis jaringan kabel. Jenis jaringan kabel ada 3 macam tipe kabel dalam kategori kabel jaringan komputer. Yang pertama, kabel coaxial merupakan kabel jaringan komputer yang memiliki tampilan fisik sendiri. Kawat tembaga sebagai inti yang dilapisi oleh insulator dalam lalu keliling konduktor. 2. Digunakan sebagai kabel jaringan komputer untuk topologi bus dan ring beberapa produk LAN di zaman modern kebanyakan sudah tidak lagi. Kabel twisted pair merupakan jaringan komputer yang memiliki fisik terdiri dari kabel twist pair yang dibagi menjadi 3 jenis: kabel UTV, kabel FTV, dan kabel STF. Kabel UTV sesuai dengan namanya, yang dibekali dengan lapisan perlindungan berupa aluminium yang terhadap radiasi media magnet yang tinggi. Yang ketiga, kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang boleh dikatakan sebagai dibuat dengan teknologi yang paling baru karena lebih canggih ketimbang 2 jenis. Dibuat dengan teknologi baru, komputer lain, dan kelebihan salah satunya yakni kemampuan dalam hal transfer data yang terbilang sangat cepat. Selanjutnya, berikutnya fungsi serta kelebihan dan kekurangan jaringan kabel. Yang pertama, kelebihan jaringan kabel. Yang pertama, relatif lebih murah biayanya. Yang kedua, tingkat keamanan lebih tinggi. Yang ketiga, performa stabilitas jaringan tinggi, yang itu transmisi data 10 sampai 100 megabit per second. Yang keempat, reliabilitas. Yang kelima, delay atau waktu koneksi antar komputer cepat sehingga transmisi data lebih cepat. Kelemahan jaringan kabel. Yang pertama, kurang fleksibelnya jika ada ekspansi. Yang kedua, mobilitas yang kurang. Yang ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Yang keempat, membutuhkan biaya perawatan. Rating penggunaan terbatas pada suatu tempat terjangkau dengan kabel. Yang keenam, waktu instalasi relatif lebih ramah. Selanjutnya, pengertian jaringan nirkabel. Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Jadi kalau kita bisa simpulkan wireless itu tanpa kabel. Jadi wireless network itu bisa dikatakan adalah jaringan tanpa kabel. Jaringan nirkabel atau wireless juga biasanya disebut juga
komunikasi antar sistem komunikasi tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk komputer, baik pada jarak yang dekat atau beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa beberapa alat yang sering kita lihat di zaman modern ini, kita bisa lihat bahwa ada earphone wireless ya, untuk kita bisa gunakan tanpa kabel, dan itu sangat menguntungkan buat kita kan, karena biasanya earphone itu biasanya nggak berfungsi salah satunya karena antara si kabelnya putus atau salah satunya nggak berfungsi. Jadi wireless ini sangat menguntungkan buat kita. Jadi wireless dengan LAN merupakan sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang, radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HT, perangkat jaringan nirkabel atau wireless. Jadi kita bisa tahu bahwa ini kita bisa sambungin ke satelit atau beberapa jaringan yang biasanya ada tower dalam setiap jaringan itu ada di sudut-sudut untuk kita dapat sinyal. Itu makanya bisa dibilangkan itu gelombang radio atau gelombang udara. Dan yang kedua itu kita bicara tentang cara kerjanya, jenis-jenis serta sejarah wireless atau Wi-Fi. Cara kerja jaringan wireless adaptor, wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan decode data dan si router mengirimkan informasi ke internet koneksi, kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Berikutnya adalah jenis-jenis wireless network, yaitu yang pertama adalah wireless personal area network atau disingkat WPAN. Yang kedua adalah wireless local area network yang biasa kita gunakan biasanya di situasi rumah, mungkin WiFi kan, itu disingkat WLAN. WMAN itu wireless metropolitan area network. Yang keempat tuh wireless wide area network, ini jaringannya lebih luas. Sejarah WiFi itu sendiri bermula pada saat tahun 1985 atas kerja keras insinyur Amerika dengan penggunaan teknologi penyebaran spektrum radio yang digunakan dalam WiFi. Wireless LAN atau Wi-Fi dibuat dan tersedia untuk umum di Amerika dalam tahun 1985 tanpa lisensi dari Komisi Komunikasi Federal atau FCC. Oke, perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama itu ada access point. Access point merupakan alat terpenting dalam membangun jaringan wireless maupun jaringan hotspot. Pada dasarnya access point merupakan hub untuk wireless dan bridge atau jembatan untuk jaringan LAN UTP. Yang kedua itu wireless adapter untuk personal komputer atau PC. Wireless adapter untuk PC pada umumnya menggunakan slot PCI. Selain wireless adapter slot PCI untuk komputer desktop, biasa kita pasang dengan menggunakan PCMCI. Yang ketiga itu USB wireless adapter. Alat ini mengambil power 5 volt dari USB port untuk kemudian USB Wi-Fi adapter dengan fleksibel ditempatkan bagi notebook dan PC. Tetapi pada perangkat USB Wi-Fi adapter memiliki batasan. Dan yang keempat, mini PCI bus adapter. Perangkat mini PCI bus untuk Wi-Fi notebook berbentuk card yang ditanamkan di dalam case notebook, berbeda dengan card yang digunakan pada komputer dengan PCI interface. PCI mini bus adalah disediakan pada notebook dan pemakai dapat menambahkan perangkat seperti Wi-Fi adapter di komputer maupun di notebook. Dan ini yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan wireless. Kelebihan wireless, pembangunan jaringan yang cepat. Yang kedua, mudah dan murah untuk direlokasikan karena kecil. Kalau Wi-Fi, kalau jaringan itu bisa dipindahkan dengan mudah. Biayanya pemeliharaannya sangat murah, infrastruktur berdimensi kecil, yang terakhir mudah untuk dikembangkan. Dan kekurangan wireless tersebut
keamanan atau kerahasiaan data-data rentan karena bisa dihack atau dibajak oleh pihak luar. Yang kedua, interferensi gelombang radio. Yang ketiga, delay atau keterlambatan yang besar. Biaya peralatan rata-rata mahal karena menggunakan teknologi canggih. Produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok. Sekian, terima kasih. Apa itu Microsoft Windows? Microsoft Windows, lebih dikenal sebagai sebutan Windows, adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis Graphical User Interface. Pertama kali diproduksi oleh Microsoft pada bulan November 1985 dan telah sering diperbaharui sejak itu karena memori komputer semakin besar, karena pemrosesan chip semakin cepat. Sistem operasi Windows ini telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus text dan command lines. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan yang berjalan di atas MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS versi 2 dan versi 3 juga sama. Selanjutnya, manfaat dan fitur utama Windows. 1. Mengizinkan pengguna berinteraksi dengan komputer melalui keyboard, mouse, mikrofon, dan lain-lain. 2. Mengontrol penyimpanan data seperti gambar, file, dan musik. 3. Mengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer seperti webcam, pemindai, dan printer. 4. Membantu membuka dan menutup program. 5. Mengontrol akses apa yang dimiliki komputer dan yang dimiliki pengguna yang berbeda dan keamanan komputer. 6. Mempromosikan multitasking. Pengguna bisa melakukan hal dalam komputer secara sekaligus. Perkembangan Windows dari generasi ke generasi. Windows 1 dirilis pada 20 November 1985. Sistem operasi ini adalah sistem operasi pertama yang memperkenalkan teknologi multitasking pada PC. Windows 2 hadir pada 9 Desember 1987, sama dengan Windows 1. Windows 2 juga berjalan secara langsung di floppy disk dan bisa berjalan lancar walaupun komputer tidak dilengkapi hard disk. Windows 2.1 tepatnya pada 27 Mei 1988, Microsoft merilis Windows 2.1. Ini adalah pertama kalinya Windows memerlukan hard disk agar bisa berjalan. Windows 3.1 pada 22 Mei 1990, Microsoft merilis Windows 3.0. Dengan merombak tampilannya secara besar-besaran, Windows 3.0 menjadi titik kesuksesan sistem operasi Windows. Windows 3.1 pada 6 April 1992, Windows hadir dengan tampilan yang lebih manis dibandingkan versi sebelumnya. Versi ini sudah memiliki file manager, program manager, serta mendukung 32-bit disk access. Windows 95. Di versi ini, Windows sudah mulai mendapatkan bentuknya. Windows 95 dirilis pada 24 Agustus 1995 dan telah menggunakan 32-bit arsitektur. Windows 98. Windows 98 mulai dipasarkan pada 25 Juni 1998. Di versi ini, Windows mulai support dengan port USB, serta gila-gilaan USB hook, USB scanner, USB mouse, USB keyboard, USB joystick, dan berbagai device USB lainnya. Windows 2000.
Windows 2000 termasuk ke dalam keluarga Windows NT. Dirilis pada 17 Februari tahun 2000, Windows 2000 ini khusus dibuat untuk kalangan bisnis. Windows XP dipasarkan mulai tanggal 25 Oktober 2001. Windows XP adalah sistem operasi untuk menggunakan pengguna rumahan yang menggunakan kernel NT. Windows Vista 5 tahun semenjak dirilisnya XP, Microsoft merilis Windows Vista. Tepat tanggal 30 Januari tahun 2007, Windows Vista hadir dengan security yang lebih kuat daripada Windows XP. Windows 7 dirilis mulai tanggal 22 Oktober tahun 2009, kurang dari 3 tahun setelah Vista dirilis. Windows 8 dirilis tanggal 26 Oktober 2012 lalu. Namun demikian, kamu sudah bisa mendapatkan versi trialnya dengan masa aktif selama 3 bulan. Windows 8.1 dirilis pada Oktober tahun 2013. Windows 10 dirilis pada Juli 2015. Oke, berikutnya kelebihan Microsoft Word Windows. 1. Sistem dan interface yang mudah digunakan. 2. Pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. 3. Memiliki fitur troubleshooting yang sangat membantu. 4. Mendukung banyak sistem paritis. Yang kelima, compatible dengan aplikasi Office. Yang keenam, banyak programmer yang memahami Microsoft Word Windows sehingga mudah dikembangkan dan diperbaiki. Yang ketujuh, support berbagai jenis hardware yang jaringan komputer. Berikutnya kekurangan Microsoft Word Windows. 1. Sistem operasi yang memiliki harga cukup tinggi untuk versi basic dan home. Yang kedua, rentan terhadap serangan virus. Yang ketiga, keamanan yang mudah dihack. Yang keempat, terlalu cepat update. Yang kelima, pitch sana pitch sini. Yang keenam, menggunakan RAM cukup besar. Kami dari kelompok 4, saya Michael, Saya Fatan. Saya Mustika. Saya Viola. Saya Septi. dan yang terakhir Bang Alam. Kami dari kelompok 4 mengucapkan Terima kasih.